Selamat berjumpa kembali. Judul pelajaran kita adalah I have overcome the world. Ini merupakan kalimat pengharapan yang Yesus ucapkan kepada setiap manusia di atas bumi ini, agar manusia yang sementara berjuang di bumi memiliki pengharapan untuk menang, sebagaimana Dia telah menang. I have overcome the world. Semua manusia yang hidup di dunia berada dalam posisi yang sama, karena semua telah dipengaruhi dan tercemar oleh hal-hal yang berasal dari dunia. Walaupun demikian, pelajaran ini memberikan pengharapan bahwa kenyataan kita yang hidup di dunia ini tidak perlu harus seterusnya berada di bawah kekuasaan dan dikalahkan penguasa dunia ini, yaitu the prince of this world. Harapan pekabaran pendek ini adalah untuk saling membagi, dan sebagai pembawa materi hasil belajar, saya berharap agar bukan sekedar pengetahuan intelek yang kita sama-sama kejar, melainkan mendapatkan pengalaman sebagai bukti adanya kuasa Bapa yang bekerja melalui Yesus yang juga bekerja dalam hidup saya. Harapan saya semoga ini juga kerinduan dan menjadi pengalaman siapa saja yang mendengarkan. Untuk itu, marilah kita ikuti rangkaian ayat-ayat untuk melihat indahnya rencana Bapa kepada masing-masing kita dengan mempelajari pengalaman yang telah dilalui anaknya, anak tunggal kesayangan Bapa yang turut dalam penciptaan segala yang telah diciptakan, kemudian mengambil resiko luar biasa besarnya untuk menjadi sama dengan yang diciptakan, hidup di antara yang diciptakan, membuktikan bahwa manusia ciptaan yang telah terpisah dari Bapa dapat dipersatukan kembali kepada Bapa bila mau terima Dia yang telah membuktikan bahwa dengan mengizinkan firman Bapa hidup dalam dirinya, menuruti perintah Bapanya yang juga adalah sumber kuasa yang memampukan dia menurut Bapanya dalam kemanusiaan 100% sama seperti saudara dan saya, sehingga kita juga dapat mengalahkan dosa dan penguasa dunia ini. Dan inilah pekabaran dalam firman Tuhan yang akan disampaikan melalui pelajaran ini. Kita baca ayat pertama. Terdapat di Yohanes 16 ayat 33. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Ini adalah ayat pertama kita. Yesus berkata ini kepada murid-muridnya. Kata-kata yang akan kita perhatikan adalah in me, dalam aku. Pengharapan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya juga berlaku kepada kita sampai saat ini. Bersyarat, yaitu in me. Kita akan ikuti selanjutnya. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa tadi katakan aku sudah overcome the world, sekarang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Bagaimana aku bisa mengalahkan dunia kalau aku tidak bisa melakukan apa-apa? Bukankah itu pertanyaan kita? Dia memang tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia hanya melakukan apa yang Bapa inginkan, the will of the Father. Artinya, kita bisa simpulkan sejauh ini bahwa untuk overcome the world ada hubungannya dengan bukan melakukan kehendaknya sendiri. Karena dari kehendaknya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat berikut, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahasa Inggrisnya, in the form of God. Dalam form, morphe,
dalam nature yang sama dengan Allah. Namun saat datang ke dunia, bagaimanakah keadaan dia? Apakah dia tetap setara dengan Bapanya? Ayat ini mengatakan, dia tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti ada yang dia lepas saat dia datang ke bumi ini. Ada kata yang sangat penting diperhatikan, yaitulah in the form of God. Artinya, dia pada saat datang bukan sebagai God, hanya dalam bentuk serupa Allah. Kita baca ayat berikutnya. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia made himself of no reputation. Hilang reputasinya. Bukankah dia pencipta? Dia turut bersama Bapa. Bapa berbicara melalui dia. Dan semua yang telah dijadikan keluar dari mulutnya. Jadi dia turut dalam penciptaan. Sebagai pencipta, reputasi itu harus ditinggalkan. Bahkan, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. In the form of a servant. And made in the likeness of man. Menjadi serupa dengan manusia. Atribut sebagai anak Bapa yang turut dalam penciptaan alam semesta sekarang berada dalam posisi sama dengan yang diciptakan. Bukankah ini suatu penghinaan? Secara manusia saja seorang tuan yang kaya memiliki segala-galanya sekarang menjadi hamba. Yang tadinya tuan sekarang turun derajat menjadi hamba. Dan contoh manusia ini tidak ada arti apa-apa. Karena yang dilakukan anak Bapa adalah yang sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh kita dengan pikiran manusia kita. Pencipta menjadi yang diciptakan. Ia yang berasal dari surga, yang turut dalam penciptaan bersama Bapa. Semua yang telah ada melalui kuasa Bapa keluar dari mulutnya. Sekarang dia menjadi yang diciptakan. Luar biasa, tak terbayangkan hinanya menjadi yang diciptakan. Namun dalam derajat yang begitu hina, ia tetap fokus pada tujuannya untuk overcome the world. Ayat selanjutnya kita baca, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sangat penting. Seluruh hidupnya, dari napas pertama sampai napas terakhir sebagai manusia, ia tetap merendahkan diri dan terus menurut perintah Bapanya, hingga di kayu salib mati sebagai manusia, agar tidak ada satupun manusia yang tidak dapat ia selamatkan. Dia turun lebih rendah dari manusia terendah yang pernah dan akan ada, agar dia sebagai manusia dalam kemanusiaannya bisa menurut dan menjadi contoh penurutan buat kita. Bagaimana sampai dia bisa terus selalu melakukan, selalu menurut semasa hidupnya? Bukankah itu pertanyaan? Selama hidupnya terus menerus tidak pernah berbuat dosa satu kali pun. Karena satu saja dosa akan disqualify dia sebagai juru selamat kita. Bukankah itu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan? Bagaimana dia dalam kemanusiaannya bisa terus selalu menurut? Kita baca ayatnya di Roma 1 ayat 5. Dia memiliki grace yang menyanggupkan obedience. Melalui perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk ketaatan. Yang dikejar dalam ayat ini adalah grace adalah untuk obedience. Kasih karunia
itu gunanya untuk taat. Bukankah tadi kita sudah dengar dia tidak bisa berbuat apa-apa? Artinya, grace ini kunci kemenangannya dalam penurutan. Pasti ini bukan asal dari dirinya, karena dari dalam dirinya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Inilah jawabannya. Yang bekerja di dalam Kristus adalah Bapanya. Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Dan itu juga yang bisa terjadi dengan siapa saja yang percaya. Yang bekerja adalah Allah. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yang bekerja Bapa di dalam dia, dan grace Bapa dalam dialah yang sanggup melakukan apa yang Bapa kehendaki, sesuai kerelaan dan kehendak Bapa sendiri. Ayat berikut, Yohanes 14, ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus mengatakan, semua perbuatannya bukan hasil pekerjaannya sendiri, melainkan hasil firman Bapa yang berada dalam dirinya. Itulah grace yang menyanggupkan Yesus bisa menurut hingga di kayu salib. Ayat selanjutnya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukankah itu rencana keselamatan? Bahwa Bapa mengirimkan anaknya dalam kemanusiaannya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang telah dikuasai dosa. Ini bahasa Inggrisnya, in the likeness of sinful flesh. Artinya, dia memiliki kedagingan yang sama sebagaimana saudara dan saya. Dan karena dosa, ia telah mengalahkan dosa dalam daging. And for sin, condemn sin in the flesh. Condemn sin itu artinya dia bisa menurut. Karena hukum tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dosa tidak ada di dalam dirinya. Sehingga hukum tidak bisa condemn dia. Tidak bisa menghakimi. Karena tidak ada yang bisa dihakimi. Karena dia tidak melanggar. Itulah sebabnya. Condemn sin in the flesh. Itu yang kita tidak bisa buat. Karena kita semua sudah mengikuti keinginan daging kita, sehingga kita sudah berdosa. Namun dia memberikan contoh, kalau bergantung kepada firman Bapa di dalam hidupnya, dia bisa dalam kemanusiaan mengalahkan dosa. Kita kembali kepada ayat pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itulah sebabnya Yesus, contoh semua manusia yang lemah, telah mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kita bisa berada dalam damai. Bagaimana caranya? Kita harus berada di dalam Dia. Apakah aplikasinya buat kita saat ini? Perkataan Yesus yang sama sementara dikumandangkan pada saat seluruh dunia sementara dilanda ketidakpastian, ketakutan, dan tanpa harapan pasti. Yesus berkata, I have overcome the world. I have become man just like you.
so that I may show you what it is like as a man to depend and to have the word of my Father dwell in you. Jadi, Yesus sudah memberikan contoh dalam kemanusiaannya, dalam daging yang telah berdosa. Dia datang mengambil bentuk manusia dengan kelemahan itu, namun dia tetap tidak pernah berdosa karena firman Bapa selalu ada di dalam dia. Barang siapa yang percaya dalam perkataan-perkataannya dapat juga memiliki perkataan-perkataan Bapa yang di dalam Kristus menjadi miliknya. Itu adalah pengharapan kita. Kalau kita menerima Yesus yang memiliki firman Bapa di dalam hidupnya, firman Bapa yang sama yang memungkinkan Kristus selalu menang, dapat menjadi bagian saya dan saudara. Semoga ini adalah pengharapan yang membuat kita bisa lebih percaya lagi bahwa Dia yang have overcome the world bisa menjadi bagian kita. Semoga bermanfaat.